Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Maulana dan selamat datang di channel maulana.id. Jadi pada video kali ini aku akan membagikan atau menjelaskan materi pertama, yaitu yang pertama cara membuka apa itu Microsoft Word dan fungsinya, cara buka Microsoft Word, penjelasan tab file, penjelasan tab home, tampilan layar Word, ribbon dan tab serta menu-menu yang ada. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa itu Microsoft Word dan fungsinya? Microsoft Word adalah sebuah aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat berbagai jenis dokumen, serta surat, laporan, makalah, hingga CV. Jadi, kita bisa menggunakan Microsoft untuk menulis teks, mengatur ukuran dan jenis huruf, mengatur jarak paragraf, menambahkan gambar, tabel, serta memberi nomor halaman secara otomatis. Aplikasi ini sering membantu kita kalau lagi ngerjain tugas makalah sekolah, kuliah, perkantoran, atau kegiatan administrasi sehari-hari ya. Dan juga Microsoft ini pasti sudah banyak digunakan di beberapa perusahaan atau pekerjaan karena ini sangat membantu teman-teman. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Cara buka Microsoft Word. Cara membukanya, kita langsung klik 2 kali pada desktop yang ada, maka akan langsung terbuka Microsoft Word-nya. Kemudian kita lanjut ke materi ketiga, penjelasan tab file. Nah, ini adalah tab file atau tampilan utama saat kita membuka Microsoft Word. Di sini aku jelaskan dari yang bagian home dulu ya. Di sini blank dokumen artinya dokumen kosong kalau kita akan membuat dokumen dari awal yang nggak ada tampilan apa-apa. Dan di sini akan ada tampilan beberapa template yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Di sini juga kalian bisa explore template-nya lagi dengan cara klik more templates. Maka akan menampilkan banyak template yang sudah tersedia di Microsoft Word itu sendiri. Dan kemudian ini bagian recent akan menampilkan beberapa file yang sudah pernah kalian buka atau udah pernah kalian buat. Di sini akan ditampilkan di bagian sini teman-teman. Kemudian bagian pin ini adalah akan menampilkan file yang kalian pin atau kalian sematkan, supaya karena kalau sudah banyak file yang kalian buat, itu file-file lama tidak akan ditampilkan di sini lagi, akan menampilkan file-file yang baru. Jadi kalau misalnya file itu penting dan sering kalian buka, kalian bisa menyematkannya atau dipin supaya kalian nggak bingung lagi saat ingin mencari dokumen tersebut. Caranya dengan arahkan kursor ke bagian ini filenya, kemudian ada tombol ada icon seperti paku, itu paku kecil, kalian klik aja, klik kiri, maka dia akan terpin atau tersematkan di bagian pin. Kemudian bagian new ini ada sama aja sama yang blank dokumen, artinya sama-sama untuk membuat dokumen kosong yang baru untuk kita membuat dokumen dari awal. Kemudian bagian open ini artinya kita akan membuka file yang sudah kita download atau dikirim dari admin lainnya ya. Jadi ini kita membuka dari misalnya dari folder download, dokumen, ataupun yang lainnya. Oke, kita langsung aja ke bagian blank dokumen. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita klik blank dokumen tadi, teman-teman. Kemudian kita lanjut penjelasan tab home. Tab file ini adalah tampilan yang tadi. Kemudian tab home ini adalah ini tampilannya. Kita mulai dari paste ini. Paste artinya tempel. Jadi misalnya kita ada copy, aku ketik di sini dulu. Nah, kalau kalian ingin mengcopy atau menduplikat teks ini di baris selanjutnya atau di dokumen yang lain, caranya mudah sekali dengan cara kalian blok teksnya, kemudian kalian bisa klik Ctrl C, Ctrl+C pada keyboard kalian, atau juga dalam Microsoft Word-nya kalian klik copy yang ini.
Kemudian kalian arahkan kursor ke bagian yang ingin kalian tempel. Misalnya di sini bawah ini. Di sini bagian paste ada beberapa opsi. Yang pertama adalah keep source formatting. Artinya kita akan yang keep source formatting dan merge formatting itu sama-sama mempaste dengan format yang ada. Jadi nggak cuma teks aja tapi formatting juga. Kita ubah dulu ini seperti ini. Nah, kita blok lagi, kita copy, arahkan kursor ke bawah, kita paste. Kalau kita klik yang ini, keep source formatting, dia akan sama-sama terformat sesuai yang teks kita copy tadi. Ini sama juga dengan merge formatting. Kemudian yang bagian picture, nanti dia akan mengubah teksnya menjadi gambar atau foto. Kemudian keep text only, artinya kita hanya mempaste atau menempelkan teksnya tanpa format yang telah kita tentukan dari teks sebelumnya. Kemudian untuk cut ini artinya memindahkan atau memotong. Jadi misalnya kalian ingin memindahkan teks ini ke bawah ini, kalian cukup blok teksnya, kemudian kalian cut, arahkan kursor ke bawah, kalian bisa pilih beberapa paste option di sini. Misalnya aku pilih keep source formatting, maka akan terpotong atau kita bisa memindahkan teks yang sudah kita cut tadi. Kemudian mengenai format painter, aku coba klik dulu. Nah, format painter ini adalah menyalin format dan bisa kita tempelkan di beberapa teks yang kita inginkan. Misalnya aku ingin menyalin format dari teks ini dan ingin aku tempelkan ke teks ini. Kita cukup klik blok teksnya, kemudian klik format painter sekali dan blok teks yang di bawahnya, maka akan menyalin format yang ada pada teks yang di atas ini. Kemudian bagian ini Calibri body, ini adalah jenis font yang sudah ada dan tersedia di Microsoft Word-nya. Kalian bisa explore dan kalian bisa coba sendiri. Kemudian untuk ini adalah bagian untuk memodifikasi ukuran dari font yang ada pada dokumen itu. Misalnya di sini aku ubah jadi 12, 14 saja, maka teksnya akan menjadi besar. Atau kalian juga bisa dengan menggunakan icon yang ini, increase font size atau decrease. Increase artinya semakin besar fontnya dan decrease semakin kecil. Kemudian untuk bagian ini yang change case adalah sentence case, artinya membuat huruf besar pada awalan huruf paragraf. Misalnya D-nya aku buat kecil. Nah, fungsi dari change case bagian sentence case akan mengubah huruf D yang ini menjadi huruf besar. Nah, kemudian lowercase artinya mengubah semua teks yang kita blok atau kita pilih menjadi huruf kecil semua. Nah, kemudian bagian change case uppercase artinya kita akan membuat huruf yang kita blok itu akan menjadi huruf besar semua. Kemudian change case bagian capitalize each word artinya kita akan membuat huruf besar pada setiap awalan kalimat yang pada teks yang udah kita blok tadi. Kita klik, maka huruf D, M, S, K itu adalah kata-kata setiap awalan dari kalimat akan menjadi huruf besar. Kemudian change case bagian toggle case adalah membuat teks menjadi acak-acakan. Oke, kemudian bagian clear all formatting artinya menghapus format yang udah ditetapkan pada suatu teks. Misalnya di sini format teks ini adalah huruf bold artinya tebal dan miring, garis miring seperti teksnya miring. Kita blok dan kita clear all formatting, maka akan menjadi teks biasa. Kemudian bagian ini
Ini bagian bold artinya mengubah font menjadi tebal atau teks yang kita pilih menjadi tebal. Kemudian bagian italic artinya membuat teks yang kita blok menjadi miring. Kemudian underline adalah mengubah teks menjadi ada garis di bawahnya. Ini sering digunakan seperti nama yang ada di dokumen, misalnya makalah untuk tanda tangan biasanya di bawah kanan sini, misalnya. Nah, biasanya di bawah sini. Nah, biasanya di bawah sini dan dipakai untuk tanda tangan. Nah, kalian bisa juga menggunakan shortcut yang ada seperti Ctrl B, Ctrl I, dan juga Ctrl U. Kemudian bagian yang strike through ini, AB yang dicoret ini akan membuat teks dicoret. Nih, ada coretan tengahnya. Kemudian untuk yang bagian X2 kecil itu, misalnya kita mau membuat seperti ini, misalnya 123 pangkat 2. Nah, di sini kita akan membuat angka 123 pangkat 2. Caranya kita blok angka 2, kemudian kita pilih yang superscript yang ini ya, maka akan menjadi pangkatnya di atas. Kalau mau mengubah duanya jadi di bawah, tinggal kita pilih yang sebelumnya, pilih yang subscript yang ini, kita blok angka 2-nya, kita klik, maka pangkat 2-nya akan di bawah. Kemudian di sini ada teks, berbagai gaya teks yang tersedia, kalian bisa explore sendiri. Kemudian di sini ada highlight, misalnya ini bagian penting, ingin kalian highlight atau kalian sorot, kalian bisa klik di sini, kalian bisa highlight sesuai warna yang kalian inginkan, misalnya kuning. Kemudian di sini adalah warna dari teks atau fontnya. Misal di sini aku mau mewarnai font ini menjadi warna merah, kalian klik ini, kemudian di sini sudah tersedia berbagai pilihan warna yang bisa kalian terapkan. Di sini aku pilih warna merah, maka warna font akan berubah menjadi warna merah. Kemudian lanjut ke bagian paragraf, ribbon paragraf. Di sini ada bulleting atau sebagai tanda, biasanya seperti ini, aku kasih contoh. Nah, misalnya kita langsung aja buat penanda seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan bulleting atau penanda seperti yang biasanya nomor, tapi ini bisa diganti dengan tanda. Misalnya aku pilih yang ini. Kita ketik jadi hewan berkaki 2, contohnya. Kalian klik enter lagi untuk menyambung teksnya. Nah, kalau sudah selesai dan ingin menghapus ini, kalian bisa klik backspace. Nah, maka seperti ini kalian bisa melanjutkan ketik yang lain lagi kalau bulletinnya udah selesai. Kemudian lanjut yang bagian numbering. Ini formatnya atau konteksnya sama seperti yang bulletin tadi, tapi formatnya berbeda. Kalau bulletin adalah menggunakan simbol, dan kalau numbering itu menggunakan format angka ataupun huruf. Tapi kalau bulletin menggunakan simbol. Ini contohnya sama juga. Kita
enter, kemudian klik yang misal pilih yang ini. Kemudian klik enter, dan ketik lagi, enter, dan kalau sudah selesai kalian klik backspace sampai kursor yang ketik-ketik pilih sejajar dengan teks yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau sudah sejajar, kalian bisa melanjutkan pengetikan lagi. Kemudian bagian decrease indent artinya seperti ini. Nah, misalnya ini ada teks, kalian mau kalian menjadikan suatu paragraf, kalian mau memasukkan bagian baris ke-2, 3, dan 4 ini masuk ke dalam sebelah kanan. Caranya kalian klik enter di sini, kemudian kalian blok baris ke-2 hingga ke-4, kalian pilih yang ini. Nah, maka barisnya akan masuk. Dan cara mengatasi baris yang terlalu jauh ini, kalian bisa blok semua datanya, semua teksnya, kemudian kalian pergi ke layout, bagian spacing ini yang afternya kalian pilih 0, maka akan rapi teksnya. Balik lagi ke home. Kemudian kalau kalian ingin menormalkan lagi keluar, kalian bisa klik blok barisnya, kemudian pilih yang decrease, maka akan normal kembali. Kemudian kalau bagian align left, berarti kita akan membuat teks ini rata kiri seperti ini. Bagian kirinya akan rapi, sama-sama lurus, tapi bagian kanannya nggak sama-sama rapi, berantakan. Kemudian kalau kita pilih yang align center, berarti rata tengah. Kemudian kalau kita pilih yang align right, berarti rata kanan, keterbalikan dari yang rata kiri. Maka yang rapi akan rata kanan, tapi rata kirinya berantakan. Kemudian kalau kita pilih yang ini justify, artinya antara pojok kanan dan pojok kiri itu sejajar, jadi terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa juga mengubah jarak antar baris ini pada bagian ini, line and paragraph spacing. Kalau semakin kecil angkanya, maka baris setiap teksnya itu juga semakin dempet. Kalau semakin besar, maka semakin jauh. Kemudian kita bisa ke shading, artinya shadow. Kita blok teksnya. Nah, dia akan membuat bayangan yang menutupi pada area yang sudah kita blok tadi. Kemudian ini ada beberapa garis yang bisa kita buat. Kita blok, terus kita pilih misalnya yang outside borders, berarti di garis luar. Kemudian kita di sini juga terdapat berbagai tampilan format teks yang sudah tersedia. Contohnya heading 1. Heading 1 ini judul. Nih, dia akan besar. Kemudian heading 2 itu subjudul. Nah, heading 3 maka akan semakin kecil. Kemudian seterusnya. Kalian bisa explore sendiri melalui pilihan yang sudah tersedia di sini. Kemudian fitur find artinya menemukan. Misalnya kita akan mencari teks yang mengandung kata desa. Nah, maka teks-teks kalimat-kalimat desa yang ada di teks yang sudah kita tulis dalam dokumen akan terhighlight supaya kita bisa menemukan kata-kata desa pada
teks yang ada di dokumen kita. Kemudian bagian replace artinya kita akan menemukan kalimat yang kita inginkan dan kita menggantinya. Misalnya di sini akan mencari kalimat desa aja. Coba find desa, kita ganti menjadi village. Coba. Nah, kita akan jadi formatnya seperti ini. Jadi kita akan menemukan dulu kalimat desa atau teks desa pada teks-teks yang sudah kita tulis di dokumen itu. Kemudian kita ganti menjadi kata village. Kita replace all. Nah, all done, we made for replacement. Artinya kita sudah mengganti 4 kata yang sudah ditemukan. Nah, di sini sebelumnya desa diganti menjadi village. Nah, desanya 1, 2, 3, 4 diganti menjadi village 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu. Kemudian kalau select ini adalah memilih objek. Nah, untuk bagian select objek kita bisa mengoblok dan memilih susunan antar objek-objek yang ada. Misalnya kita pilih select objek, kita blok semua set atau objek yang ingin kita pilih, kita atur susunannya, kemudian pergi ke selection pane. Di sini bisa kita atur mana yang susunannya mau di atas mau di bawah. Misalnya aku mau membuat objek ini menjadi paling berada di bawah, jadi ini nggak nampak. Caranya kita pilih yang rectangle, kita bisa pilih objek mana. Misalnya ini kita blok, kita drag ke bawah, kita pindah ke bawah, maka objek tersebut akan berada di bawah. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video pertama kali ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang aku berikan. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa komen. Insya Allah nanti aku jawab. Dan selamat berkreasi dan improvisasi sekali kalian mulai dari nol. Oke, semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.